Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Demi menjaga privasi yang bersangkutan, nama dan tempat kami samarkan. Jika ada kesamaan nama tokoh dalam cerita ini, itu hanya kebetulan, karena kami sudah merubahnya. Langsung saja kita dengar ceritanya. Fajar baru saja merekah, langit di ufuk timur memancarkan semburat jingga yang lembut. Parti, seorang gadis muda dengan semangat yang tak pernah surut, sudah sibuk di dapur kecilnya. Tangannya yang lincah mengaduk adonan gorengan, sementara aroma tepung yang bercampur dengan bumbu khas melayang memenuhi udara pagi. Keringat tipis mulai mengalir di pelipisnya, tetapi ia tak pernah mengeluh. Gorengan ini bukan sekadar dagangan, melainkan harapan untuk keluarganya. Ibunya yang sakit-sakitan hanya bisa berbaring di kamar, dan Parti tahu ia harus berjuang demi menjaga dapur tetap mengepul. Sesampainya di pasar, Parti mulai menata dagangannya. Lapaknya kecil, hanya berupa meja kayu usang yang sudah penuh dengan bekas goresan. Namun, dari meja sederhana itu, ia berharap mampu membawa pulang cukup uang untuk membeli obat ibunya. Suara riuh para pedagang mulai memenuhi udara. Ada yang menawarkan dagangan, ada pula yang berbincang hangat. Namun, di balik keceriaan pagi itu, tersimpan ketegangan yang tak pernah surut. Semua orang tahu, ada bahaya yang mengintai kapan saja. Beberapa saat kemudian, langkah berat terdengar mendekat. Suara sepatu yang menghentak-hentak tanah bercampur dengan tawa kasar mengoyak suasana. Parti tahu siapa mereka, sekelompok preman yang selama ini menjadi momok bagi pedagang di pasar. Tubuhnya menegang, tetapi ia tetap berpura-pura sibuk menata gorengannya, berharap mereka tak memperhatikannya hari ini. Namun, harapannya sirna saat salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengannya, berdiri di depan lapaknya. "Parti, bayar jatah hari ini." Suaranya lantang, membuat beberapa pedagang lain menghentikan aktivitasnya sejenak. Mereka hanya bisa melirik dengan rasa iba, tetapi tak ada satupun yang berani mendekat. Dengan hati bergetar, Parti membuka kotak kecil tempat ia menyimpan uang hasil jualan. "Ini, Bang. Tapi maaf, hari ini saya belum banyak dapat," ucapnya pelan sambil menyerahkan beberapa lembar uang yang nyaris tak berarti. Tangan preman itu merampas uang tersebut tanpa rasa belas kasihan. "Kurang? Ini gak cukup. Besok bayar lebih banyak," bentaknya, sebelum pergi meninggalkan lapaknya dengan tawa mengejek. Parti memandang uangnya yang kini nyaris habis. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia buru-buru menghapusnya. Ia tak ingin terlihat lemah. Baginya, menyerah bukanlah pilihan. Namun, rasa sakit itu tetap ada, mengendap di hatinya. Hasil jerih payahnya, yang seharusnya untuk membeli obat ibunya, dirampas begitu saja. Ia ingin melawan, tetapi ia tahu, para preman itu bukan orang sembarangan. Di sudut pasar, beberapa pedagang hanya bisa berbisik-bisik. Mereka memuji keberanian Parti yang tetap bertahan, tetapi mereka juga merasa kasihan karena tahu bahwa Parti menjadi salah satu sasaran utama para preman. Bagi mereka, melawan sama saja dengan mencari masalah. Lebih baik diam dan menyerahkan uang daripada berakhir dengan pukulan atau ancaman.
Hari itu berlalu dengan berat. Parti tetap tersenyum di depan pembeli, meskipun hatinya dirundung kekhawatiran. Setiap kali ia melihat wajah para preman, kemarahan berkecamuk di dadanya. Namun, ia tahu, jika hanya mengandalkan amarah, ia tak akan bisa melindungi dirinya, apalagi orang lain. Ia harus mencari cara, tetapi bagaimana? Di tengah kekalutannya, bayangan masa lalu tentang pelatih bela dirinya muncul di benaknya. Kata-kata sang pelatih yang pernah mengatakan, keberanian itu bukan hanya soal melawan, tetapi soal melindungi yang lemah, terus terngiang di pikirannya. Malam itu, di bawah sinar lampu redup di rumah kecilnya, Parti memikirkan kejadian tadi pagi. Ia menatap wajah ibunya yang tertidur lemah, sementara rasa lelah menyelimuti tubuhnya. Di luar rumah, suara jangkrik dan angin malam menambah suasana sunyi. Hatinya berkecamuk. Ia tahu, ini bukan pertama kali para preman itu datang, dan pasti bukan yang terakhir. Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi. Parti menggenggam erat tekadnya. Esok hari, ia akan bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua pedagang di pasar. Sore itu, langit mendung menggantung di atas pasar. Parti tengah sibuk melayani pelanggan ketika suara gaduh terdengar dari sudut pasar. Seorang preman besar dengan wajah angkuh berjalan mendekati lapak demi lapak, memungut uang paksa dari pedagang. Wajah-wajah pedagang tampak penuh ketakutan, tidak ada yang berani melawan atau bahkan menatap mata preman tersebut. Ketika preman itu tiba di lapak Parti, ia menghempaskan keranjang gorengan ke tanah dengan kasar. "Kau pikir bisa berjualan tanpa bayar iuran? Hah?" tanyanya dengan nada mengancam. Parti berhenti sejenak, menatap preman itu tanpa takut. Tangannya mengepal erat, tetapi ia berusaha menenangkan diri. "Apa yang kau lakukan ini tidak benar. Kami semua hanya ingin mencari nafkah dengan jujur," jawabnya tegas. Preman itu terkekeh, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Parti. "Kau berani melawan, ya? Jangan coba-coba sok pahlawan, nanti kau menyesal," ancamnya sambil menjulurkan tangan meminta uang. Namun, kali ini Parti tidak mengalah. Ia berdiri tegak, menatap tajam mata preman itu. "Aku tidak akan memberi 1 sen pun untuk hal yang tidak benar. Jika kau ingin uang, cari sendiri dengan cara yang halal," ucapnya lantang. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Mereka terkejut dengan keberanian Parti. Namun, wajah-wajah mereka juga penuh kekhawatiran. Mereka tahu betapa berbahayanya melawan preman pasar. Preman itu tidak terima dengan perlawanan Parti. "Kau mau cari masalah, ya?" teriaknya sambil mengangkat tangannya, hendak menyerang. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh Parti, dengan sigap Parti memanfaatkan refleks bela diri yang dulu ia pelajari. Ia menangkis serangan itu, lalu mendorong preman itu mundur hingga terhuyung. Semua orang di pasar terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Parti yang selama ini hanya dikenal sebagai gadis penjual gorengan ternyata mampu melawan seorang preman. Preman itu bangkit dengan wajah merah padam. "Ini belum selesai. Aku akan kembali dengan teman-temanku," ancamnya sebelum pergi dengan langkah terburu-buru.
Kepergiannya meninggalkan suasana tegang di pasar. Beberapa pedagang mendekati Parti, menasihatinya agar berhati-hati. Preman itu tidak akan tinggal diam. "Parti, kau harus waspada," kata seorang pedagang tua dengan nada khawatir. Namun, Parti hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. "Jika kita terus diam, mereka akan semakin menindas. Seseorang harus berani melawan," jawabnya dengan yakin. Kata-kata itu membuat beberapa pedagang tertegun. Ada kekaguman di mata mereka, meskipun rasa takut masih menyelimuti hati mereka. Malam itu, Parti pulang dengan hati yang bercampur aduk. Ia tahu bahwa tindakannya tadi akan membawa risiko besar. Namun, ia tidak menyesal. Ia percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan, tidak peduli seberapa besar ancamannya. Di bawah langit malam yang mulai cerah, Parti memantapkan hatinya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur atap rumah kecil Parti. Suara rintik air yang jatuh seakan membisikkan rasa gelisah di hatinya. Parti duduk di depan jendela, menatap kosong keluar. Meskipun siang tadi ia berhasil melawan para preman, bayangan ancaman mereka terus menghantui pikirannya. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya belum selesai. Mereka pasti akan kembali, membawa lebih banyak orang, lebih banyak ancaman. Namun, ia juga tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Dalam keheningan malam, pikirannya melayang pada masa lalu. Ketika masih duduk di bangku SMA, Parti adalah salah satu murid yang paling rajin di ekstrakurikuler bela diri. Ia ingat bagaimana ia pertama kali belajar kuncian dasar dari gurunya, seorang pelatih tua yang sering berbicara tentang kehormatan dan keberanian. "Kamu punya kekuatan, Parti, tetapi kekuatan itu bukan untuk menindas. Gunakan untuk melindungi mereka yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri," ucap gurunya suatu ketika. Kata-kata itu begitu kuat melekat di hatinya, seolah menjadi bagian dari jiwanya. Namun, sejak lulus sekolah, ia hampir tidak pernah menggunakan kemampuan itu lagi. Hidupnya penuh dengan perjuangan untuk bertahan. Menjual gorengan setiap hari, merawat ibunya yang sakit, dan menghadapi kerasnya dunia membuat Parti melupakan sebagian dari dirinya. Namun, kejadian di pasar mengingatkannya kembali pada nilai-nilai yang diajarkan gurunya. Ia kini merasa bahwa keberanian itu harus muncul, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang bergantung padanya. Ketika pagi datang, Parti kembali ke pasar seperti biasa. Namun kali ini, ia melihat pandangan yang berbeda dari para pedagang. Mereka memandangnya dengan hormat, tetapi juga dengan rasa khawatir. Beberapa dari mereka mendekatinya, mencoba memberinya nasihat. "Parti, kami kagum pada keberanianmu, tapi hati-hati. Preman itu tidak akan tinggal diam," kata seorang penjual ikan. Parti hanya tersenyum kecil. "Saya tahu, Pak. Tapi kalau kita terus diam, mereka akan terus memeras kita. Harus ada yang memulai." Kata-kata Parti menggerakkan hati beberapa pedagang, meskipun sebagian besar masih memilih untuk berhati-hati. Parti tidak menyalahkan mereka. Ia tahu rasa takut yang mereka rasakan, dan ia paham bahwa tidak semua orang memiliki keberanian untuk melawan. Namun, ia juga tahu bahwa perubahan hanya akan terjadi jika ada yang mengambil langkah pertama. Benar saja, siang itu,
salah satu preman yang pernah dilumpuhkan Parti datang lagi ke pasar. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, ada 7 orang lainnya dengan wajah bengis. Suasana pasar mendadak tegang. Para pedagang yang sedang melayani pembeli buru-buru mundur, memilih untuk mengamati dari kejauhan. Parti berdiri di lapaknya, tubuhnya kaku, tetapi matanya tetap menatap tajam ke arah mereka. "Parti, kau pikir bisa melawan kami dan lolos begitu saja?" bentak salah satu dari mereka. Parti tetap diam, menunggu mereka mendekat. Preman itu menatapnya dengan penuh amarah, lalu menghempaskan salah satu meja dagangan di dekatnya. "Kali ini, kau akan belajar untuk tidak sok berani," teriaknya lagi sambil mengepalkan tinjunya. Namun, sebelum preman itu sempat bergerak, Parti berbicara. "Berapa banyak lagi yang akan kalian rampas? Apa kalian tidak pernah lelah menindas orang-orang yang hanya ingin mencari nafkah?" ucapnya lantang. Ucapannya mengejutkan beberapa pedagang, bahkan beberapa preman tampak ragu. Tetapi pemimpin mereka hanya tertawa sinis. "Diam! Jangan banyak bicara!" teriaknya, lalu melangkah maju dengan tangan terkepal. Parti mengambil posisi bertahan, mengingat setiap teknik yang pernah ia pelajari. Hatinya berdetak kencang, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia akan melawan, tidak peduli seberapa besar risikonya. Langit sore mulai memerah ketika Parti selesai membereskan lapaknya. Kakinya yang lelah melangkah perlahan menuju rumah, namun pikirannya masih dipenuhi bayangan preman-preman yang siang tadi kembali membuat keributan. Di tengah jalan setapak yang lengang, tiba-tiba ia mendengar suara erangan lemah dari arah gang sempit. Parti berhenti, menajamkan pendengarannya. Rasa penasaran mengalahkan rasa lelahnya, dan ia memutuskan untuk mendekati sumber suara. Di ujung gang, ia menemukan seorang pemuda kurus tergeletak lemah dengan luka di pelipisnya. Parti mengenal wajah itu. Roni, salah satu preman yang tadi siang mencoba melawannya. Tubuhnya terlihat kotor, bajunya compang-camping, dan sorot matanya penuh kesedihan. "Kenapa kau di sini?" tanya Parti dengan nada dingin. Namun di dalam hatinya ada percikan iba. Roni mendongak perlahan. "Aku jatuh. Mereka marah karena aku tidak membawa cukup uang. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi," jawabnya lirih. Ucapannya terputus-putus, dan ia menunduk malu di hadapan Parti, gadis yang siang tadi dengan mudah melumpuhkan gengnya. Parti memandangi pemuda itu tanpa berkata apa-apa. Ada perasaan ganjil di hatinya. Meskipun ia muak dengan tindakan para preman, ia tahu bahwa orang di depannya ini tidak terlihat sekejam rekan-rekannya. "Apa kau sadar hidup seperti ini hanya akan membuatmu hancur?" Parti akhirnya bertanya. Roni terdiam, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan. Aku butuh uang untuk adikku yang sakit. Tidak ada orang yang mau memberiku pekerjaan," katanya dengan suara bergetar. Roni mengangkat wajahnya, menatap Parti dengan mata yang penuh keputusasaan. Parti menghela napas panjang. Ada pergulatan batin yang besar dalam dirinya. Membantu seorang preman mungkin terdengar bodoh, bahkan berbahaya. Namun, ia ingat ajaran gurunya di masa lalu. Kekuatan sejati bukan hanya melawan, tetapi juga mengulurkan tangan kepada mereka yang tersesat. Parti tahu, ini adalah ujian bagi dirinya.
Kalau kau benar-benar ingin berubah, datang ke pasar besok pagi, kata Parti akhirnya. Roni menatapnya dengan mata lebar, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Apa maksudmu? Tanyanya ragu. Aku akan memberimu pekerjaan di lapakku. Tapi kau harus jujur, dan kau harus berhenti dari jalan yang salah ini, tegas Parti. Nada suaranya tidak main-main. Jika kau berkhianat, aku sendiri yang akan memastikan kau tidak akan kembali ke pasar. Roni terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku akan datang, katanya lirih. Ada rasa syukur di wajahnya, meskipun samar. Parti memutuskan untuk meninggalkannya dengan harapan kecil bahwa pemuda itu benar-benar serius dengan janjinya. Malam itu, di rumah kecilnya, Parti kembali merenung. Ia tahu bahwa membantu Roni bukan hanya soal menyelamatkan satu orang, tetapi juga tentang memberi contoh kepada para pedagang pasar bahwa perubahan adalah mungkin. Ia tidak hanya ingin melawan dengan kekuatan fisik, tetapi juga ingin mengubah hati orang-orang yang selama ini menjadi sumber masalah. Parti percaya, jika satu preman saja bisa berubah, maka ada harapan bagi yang lain. Di bawah temaram lampu, ia berdoa agar keputusannya tidak salah. Pagi itu, sinar matahari mulai mengintip dari balik awan, menerangi pasar yang kembali dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Parti tiba lebih awal dari biasanya, menata lapaknya dengan tenang. Namun, di dalam hatinya ada perasaan cemas yang sulit dijelaskan. Ia tidak yakin apakah Roni benar-benar akan datang, atau apakah ini hanya jebakan lain. Bagaimanapun, ia telah mengambil risiko besar dengan memberi kesempatan kepada seseorang yang selama ini dikenal sebagai ancaman bagi pasar. Ketika matahari semakin tinggi, Parti melihat sosok yang dikenalnya berjalan perlahan ke arah pasar. Itu Roni, pemuda kurus dengan wajah yang tampak sedikit lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Ia berdiri canggung di dekat lapak Parti, menundukkan kepala seperti seseorang yang tidak yakin apa yang harus dilakukan. Para pedagang di sekitar mulai memperhatikan kehadirannya. Bisik-bisik terdengar, sebagian menyatakan ketidakpercayaan, sebagian lagi merasa cemas. Parti menatap Roni tajam, mencoba mencari kejujuran di sorot matanya. Kau datang, katanya singkat. Roni mengangguk pelan. Aku ingin mencoba, jawabnya dengan suara rendah. Parti lalu menyerahkan sebuah wadah berisi gorengan padanya. Mulailah dengan ini. Berikan pada pembeli, dan pastikan mereka senang dengan pelayananmu, ucap Parti tegas, seolah tidak memberinya ruang untuk ragu. Awalnya, Roni tampak kaku. Tangannya gemetar ketika menyerahkan gorengan kepada pembeli. Beberapa pelanggan bahkan memandangnya dengan curiga, seolah-olah ia akan melakukan sesuatu yang buruk. Namun, Parti tetap memperhatikan dari dekat, memastikan bahwa Roni melakukan tugasnya dengan benar. Lambat laun, ia mulai menunjukkan kemauan untuk belajar, meskipun rasa malunya masih kentara. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Menjelang siang, seorang pedagang yang selama ini menjadi korban para preman mendekati lapak Parti. Wajahnya dipenuhi amarah. Parti, kenapa kau mempekerjakan dia? Dia salah satu yang selama ini memeras kami. Apa kau tidak takut dia akan mengkhianatimu? Pedagang itu menuding Roni dengan tajam, membuat suasana semakin tegang. Parti menoleh dengan tenang,
Tetapi suaranya tegas ketika menjawab. Aku tahu siapa dia. Tapi aku juga tahu bahwa semua orang berhak diberi kesempatan untuk berubah. Jika kita terus memusuhi mereka, bagaimana mereka bisa keluar dari jalan yang salah? Aku memilih untuk percaya bahwa ada kebaikan di dalam dirinya. Ucapannya membuat suasana hening sejenak. Beberapa pedagang tampak tidak puas, tetapi tidak ada yang berani membantah. Roni yang mendengar pembelaan Parti tampak terkejut. Ia tidak menyangka ada seseorang yang mau mempercayainya, meskipun ia tahu dirinya tidak pantas. Ia mengepalkan tangan, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan mengecewakan gadis itu. Sore itu, ia bekerja lebih keras, membantu Parti membersihkan lapak, mengangkat barang, bahkan melayani pelanggan dengan lebih percaya diri. Ketika hari berakhir, Parti menatap Roni yang sedang merapikan barang-barang dengan teliti. "Kau sudah melakukan pekerjaan yang baik hari ini," ucapnya. Roni mengangguk, wajahnya menunjukkan rasa syukur yang dalam. "Terima kasih, Parti. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini," katanya tulus. Parti tersenyum tipis. Ia tahu jalan untuk mengubah keadaan pasar masih panjang, tetapi langkah kecil ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Di dalam hatinya, ia percaya bahwa perubahan selalu dimulai dengan keberanian untuk mencoba.